Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sorry ini suaranya agak lain, soalnya lagi flu berat. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan opening pertama untuk My Hero Academia Season 7. Dan sepertinya penting untuk kita bahas apa yang ingin disampaikan pada opening ini. Karena sejatinya penuh dengan pesan tersirat mengenai proses yang akan terjadi sepanjang Season 7 hingga selesai nanti. So di konten kali ini akan kita bahas, tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Disclaimer dulu, konten ini mengandung spoiler manga, dan juga biar lebih efisien, saya langsung bagi ke 3 poin utama yang saya temukan dalam opening ini. Opening pada core pertama ini dibawakan oleh TK Form. Ini gimana sih cara nyebutnya? Dengan judul Tagatame. Pada bagian pertama opening ini, kita ditunjukkan siapa saja pahlawan yang keterlibatannya sangat penting. Dimulai dari para pewaris One for All Might, para guru UI dan polisi, lalu para murid dari kelas support dan bisnis, para hero lain seperti Monto Lady dan kawan-kawan, para hero penting lain seperti geng Orika dan lainnya, kemudian ada Endeavor dan Hawk serta lain sebagainya, dan para teman sekelas Deku, serta Star and Stripe, berikut juga rekan-rekan militer Angkatan Udara Amerika. Nah, beberapa scene tadi menunjukkan siapa saja sosok yang akan memiliki peran besar saat menuju dan ketika perang dimulai nanti. Dari beberapa scene tadi, kita fokus pada All Might yang di season ini pastinya akan sangat berperan penting dalam merancang model peperangan. Tapi selain itu, kita dapat melihat All Might yang menatap matahari senja. Scene ini adalah representasi dari masa lalu All Might saat pertama kali diterima sebagai pewaris One for All oleh si Muranana. Dan kemudian dari situlah awal dari All Might si pahlawan terhebat akan dimulai. Lalu ada Endeavor, Hawks dan lain sebagainya. Ini tentu saja menunjukkan dua pahlawan yang nanti akan menggunakan quirknya sampai di ambang batas. Hawks sampai-sampai bakal quirkless karena berani melawan All for One. Endeavor juga bahkan memakai quirknya hingga nyaris menewaskan All for One. Kemudian ada Star yang dia berkat kedatangannya di Jepang bakal memberi sedikit nafas bagi pahlawan di Jepang untuk mempersiapkan perang antar pahlawan versus villain yang akan terjadi di season ini. Pada bagian kedua, kita ditunjukkan beberapa sosok lagi yang akan penting sekali terlibat, seperti Shinso dan Monoma, Yuga Aoyama, Hagakure, Spinner, dan para mutan. Pada Shinso dan Monoma, ini menunjukkan dua sosok yang di luar dugaan, quirknya akan sangat-sangat powerful ketika dimanfaatkan dengan cara yang benar. Shinso akan bertugas untuk menipu All for One, sementara Monoma akan menjadi akses untuk mensukseskan rencana All Might, yakni pemisahan villain. Selain itu, ada Shin Yuga Aoyama di penjara, yang mana ini tentu memberi petunjuk bahwa Aoyama akan dihukum akibat ketahuan sebagai mata-mata All for One. Serta ada juga Hagakure yang untuk pertama kali di anime, wujud samar-samar Hagakure akhirnya diperlihatkan. Tapi ini bukan intinya. Dari scene ini adalah petunjuk kalau Hagakure akan membongkar siapa si pengkhianat dari kubu pahlawan yang sebenarnya. Kemudian ada Spinner dan para mutan, yang wow di sini akan terbongkar bahwa sejatinya ada masalah yang sangat krusial ketika quirk hadir sebagai kekuatan super dalam diri manusia, yakni rasisme terhadap mutan. Sampai-sampai melahirkan dua perspektif antara mutan itu sendiri, dan akhirnya akan ada satu pencerah dari berbagai macam rumitnya masalah rasisme terhadap mutan. Dan pada bagian ketiga ada beberapa scene yang akan menjadi plot point pada season ini, yakni kemunculan Shimuratenko, Himiko Toga yang memegang sampel darah Twice, Dabi dan Toya, serta Bakugo yang berada di puncak. Scene Shimuratenko menunjukkan akan bangkitnya kepribadian ketiga yang selama ini Shigaraki sembunyikan, di mana Shimuratenko adalah kepribadian kuat yang juga akan menjadi target penyelamatan Deku. Kemudian ada scene Himiko Toga yang bakal melakukan satu tindakan paling diwanti-wanti oleh para hero, yakni memakai kekuatan double dari darah Twice sehingga menciptakan tsunami clone yang impactnya benar-benar parah bagi rencana hero. Dan di sini ada scene Dabi dan Toya yang juga bakal diungkap kenapa Toya si anak pahlawan nomor 1 Jepang ini memilih untuk menjadi penjahat ketimbang bertobat. Intinya akan diperlihatkan bagaimana latar belakang hingga Dabi terlahir dari abu kremasi Todoroki Toya. Serta yang terakhir ada Shin Bakugo. So seperti yang teman-teman tahu kalau Bakugo di season ini akan menemui ajalnya. Tapi ya nanti ada plot twist kok, tenang saja. Makanya kalian baca manga di Manga Plus, atau kalian malas ya kalian bisa lihat di channel ini karena saya sudah bahas. Ya pokoknya sisanya hanya menunjukkan bagaimana Deku dan kawan-kawannya bakal menghadapi Shigaraki. Tapi yang saya highlight di sini adalah Deku memegang tangan dari
dari masing-masing kawannya. Seakan ini menunjukkan permainan estafet. Apakah nanti Deku bakal memakai seluruh quirk dari teman-temannya untuk menghadapi All For One? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Well, sebenarnya endingnya juga mantap banget sih. Apakah kita perlu bahas juga endingnya? Ya, nantilah kita lihat. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apa blade yang kurang? Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.